Pendidikan politik ini bukan hanya domainnya KPU, tapi juga bisa Bawaslu, bisa DKPP, bisa juga partai politik. Harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu nih bahwa pemilihan kepemimpinan di Republik ini itu berdasarkan pemilu. Nggak bisa kita milih presiden kalau nggak lewat pemilu. Nggak bisa kita milih anggota dewan kalau nggak lewat pemilu. Itu undang-undangnya. Iya, itu juga nggak bisa kita punya gubernur kalau nggak lewat pemilu. Gitu. Sehingga masyarakat tahu bahwa pentingnya pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim nih. Tuh di hadapan saya ini tokoh Jakarta Barat, Bang Haji Cucung Sumardi. Beliau dulu pernah, kalau nggak salah, KPUD, Ketua KPUD Jakarta Barat ya, Bang Haji ya. 2 periode lebih. 2 periode. 10 tahun berarti itu kan? 11 tahun. 11 tahun. Gini Bang Haji, ini kan kita acara podcast, kita namanya podcast Ajan. Ajan itu Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Kebetulan ini mesti ceritain namanya pendirianku Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari, Bang Haji. Bang Haji maaf ini sesuai dengan background pengalaman hidup lah. Ya. Karena kayaknya kalau CV itu pasti banyak di situnya itu Bang Haji. Tapi supaya lebih jelas nih, sebelum kita ngomong masalah pilkada atau politik Jakarta segala macam, profil Bang Haji dulu lah. Kita pengen tuh profil Bang Haji dari dulu mungkin sampai sekarang gitu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih buat Bang Agus. Hari ini kita bisa ngobrol bareng, ngopi bareng. Kalau ditanya profil, dari sisi kepemiluan, saya pernah jadi ketua KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara yang ada di CPS. Kemudian naik di 2004 jadi ketua PPS, tingkat pemungutan suara tingkat kelurahan. Dari tingkat kelurahan lompat ke KPU Jakarta Barat. Lewat tuh. Itu tahun 2012 saya masuk di KPU Jakarta Barat. Kemudian ikut lagi seleksi di KPU Jakarta Barat 2013 sampai 2018. Dari 2018 ikut lagi seleksi sampai 2023. Jadi 1 tahun yang lalu saya pensiun dari KPU. Itu dari sisi kepemiluan. Kalau dari sisi organisasi Bang Agus, ya kita juga pernah sama-sama bareng. Waktu itu saya juga pernah menjadi sekretaris PCNU Jakarta Barat. Ya. Dari zamannya ketuanya Kiai Rohimin, Kiai Zuhriyako, Pak Haji Ridwan Idrus, dan terakhir saya diwakil Katib karena ketua KPU tidak boleh merangkap jabatan dengan organisasi berbadan hukum apapun. Gitu. Yang strategis tapi. Yes. Jadi dari situ saya mengundurkan diri dari pengurus cabang, saya mengundurkan diri dari pengurus MUI Jakarta Barat, saya mengundurkan diri dari sekretaris FKUB Jakarta Barat, saya juga mengundurkan diri dari ketua Forum Karang Taruna Jakarta Barat. Fokus. Itu undang-undang apa kan pengen fokus? Itu aturan KPU. Aturan KPU. Sehingga saya fokus menyelenggarakan pemilu sampai 2020. Tapi seandainya itu nggak ada ya tetap aktif. Iya, karena memang kita berangkat dari aktivis, kan? Betul. Karena kita aktivis di lapangan, kayaknya gatel kalau dekat motor ada kegiatan lapangan itu, waduh, jadi kita nggak bisa ikutan. Begitu selesai KPU, kita balik lagi ke habitatnya. Bisa stroke itu kalau nggak udah kelihatan itu. Iya. Gini Bang Haji, dari pengalaman anggota pelaksana pemilu lah, penyelenggara pemilu. Itu dari masa ke masa itu sebenarnya yang bikin membuat itu pusing, enjoy itu sisi mana kayak? Karena mulai di politisi soalnya kalau petugas itu, Bang Haji. Kalau dari sisi sukacitanya, gitu ya. Pemilu itu baik pemilu presiden, anggota DPR, itu kan tahapannya selama 21 bulan. Itu penyelenggaraan pemilu. Persiapannya itu 21 bulan. Sehingga dari situ banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Itu enjoy itu kan kita merapikan data, kemudian juga kita menyiapkan
perlengkapan-perlengkapan, udah deket-deket hari H kita nyiapin logistiknya. Nah, itu masih saat-saat enjoy lah. Belum terlalu ini. Iya. Tapi sudah begitu mendekati hari H gitu kan, di situ baru agak sedikit tensinya agak mulai tinggi dah tuh. Cuman alhamdulillah. Tensi kinerja buat tensi politik gimana? Tensi kinerja dan tensi politik. Oh, Jadi Bang Agus, saya ini dapat gelar doktor itu di KPU tanpa tesis. karena pengalaman itu. Bukan, mondok di kantor. Iya. Lu kenapa ketawa lu? Iya. Iya. Jadi bukan sekali dua kali kita tidur di kantor gitu ya. Iya. Karena pernah saya juga pada saat mengurus pindah milih, waktu itu ada aturan yang cukup menurut saya agak sedikit spektakuler. Waktu urus pindah milih diberi waktu sehingga di kantor KPU Jakarta Barat setiap hari selama 3 hari berturut-turut lebih dari 1.000 orang yang datang untuk mengurus pindah milih. Nah, saya sempat Tahun berapa tuh? itu 2000 pilkada 2017. Oh iya. 2017 sehingga saya sempat lari ke daerah Kedoya ke dokter situ, saya periksa dulu sama dokter, terus suntik vitamin, saya dirawat dulu, selesai saya balik lagi ke kantor, kata dokter istirahat. Enggak Pak, kerjaan saya masih banyak. Akhirnya saya balik ke kantor. Jadi itu apa namanya, cuma saya memang teman-teman pimpinan partai politik itu mereka sangat paham bahwa di Cucum saya dipanggil HCS di sana. HCS itu kalau mau menyelesaikan masalah ngopi. Oh gitu. Iya. Jadi kita undang untuk ngopi. Kalau nggak ada kegiatan lagi kosong, kita undang mereka ngopi bareng. Oke lah Bang. Ngobrol sambil ngopi. Di mana kira-kira Bang Haji nih yang bikin capek sih? Maaf ya teman-teman baik yang meninggal gitu. Di mana gitu? Nah, titik kulminasi klimaksnya di mana tadi kira? Itu pengalaman di pemilu 2019. Di Jakarta Barat itu ada 12 orang yang meninggal dunia KPPS. Bahkan ada yang Apa ada penyakitnya atau gimana gitu? Amin saat. Jadi gini, ritme kerjanya kurang bisa mengatur ritme kerja. Orang itu. Satu. Yang kedua, memang ada comorbid juga, ada penyakit bawaan. Nah, cuman kan penyakit bawaan kan dia sudah tahu, mestinya ritme kerjanya harus diatur. Contoh misal, masyarakat kita H-1, H-3 itu kan dikasih dana untuk pembuatan TPS. H-1 dari pagi mereka sudah bikin tenda TPS. Nyiapin bangku, nyiapin kursi dan seterusnya. Malamnya mereka kebanyakan begadang. Nggak pulang, nggak istirahat. Enggak istirahat. Begadang, nongkrong, ngopi di situ sambil nunggu kotak. Takut mungkin dibongkar masalah atau gimana? Harusnya kan di situ ada yang namanya petugas keamanan TPS. Ada 2 orang petugas keamanan TPS. Pamdal apa istilahnya? Iya, PAM TPS. Pam TPS. Harusnya ini bisa bergantian menjaga. Tapi teman-teman rata-rata kadang-kadang tadi karena mungkin ini pesta per 5 tahunan, malam itu mereka begadang, kongko-kongko, ngopi-ngopi. Besok pagi mereka harus menyiapkan pemilunya, pemungutan dan penghitungan suara. Selesai pemungutan suara jam 1 mulai menghitung suara. Penghitung suara terus 2019 itu karena dengan dibarengkannya antara pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif, penghitungan suara rekapitulasinya itu sampai besoknya. Indonesia itu ratusan orang gitu kayak. Iya, hampir 600 orang. Nah, sehingga kelelahan itu sudah penyakit bawaan, lelah ulah kan, nggak bisa ngatur ritme, akhirnya ya dari situ banyak. Nah, nih. Sebenarnya gini kayak pola ajakan KPUD atau KPU atau petugas pemilu untuk mengajak masyarakat datang ke TPS nyoblos itu apa cuman seminar atau apa ada beberapa strategi ya dalam sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi namanya ya. Nah, sosialisasi ini zaman saya dulu kemarin juga agak sedikit diterapkan juga. Misalnya kita turun ke pasar-pasar, kita turun ke mall-mall, kita bagikan flyer, kita bagikan alat peraga untuk mereka tahu bahwa ada pemilu pada tanggal berapa, hari apa, tahun berapa. Nah, sehingga dan sosialisasi ini itu lebih banyak diturunin di lapangan ke PPS, ke PPK. Karena mereka ya seharusnya mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga
tingkat partisipasi masyarakat alhamdulillah di Pilkada 2017 itu 77,5% tingkat partisipasi 8 ya. hampir 78%. Gitu. Jadi pola-polanya memang dirancang supaya masyarakat lebih tahu bahwa oh ini ada pemilu loh. Kemudian dan saya nggak sedikit sekali datang juga ke panti-panti Laras ya. Dengan sabar tuh kayak Bang Haji ya. Iya. Kasih tahu. Iya. Masih tahu sampai saya pernah dijulukin sama teman-teman ini yang gila bukannya orang yang di panti tapi ketua KPU-nya gila. Iya. Karena apa? Karena tanggung jawab ya di dalam pemilu itu kan one man one vote one value. Satu orang punya hak yang sama, nilainya juga sama. Betul. Enggak itu dia tukang beca, enggak itu dia pejabat negara, enggak itu dia kiai, sama sehingga semua masyarakat warga negara yang usianya 17 tahun itu punya hak yang sama. Nah, kita harus bisa menjangkau semua orang itu agar bisa datang ke TPS. Ini nggak di Ngopi dulu sih. Ini pas banget nih. Terus nih kenapa? Pas banget ngopi, ngobrolin pemilu. Iya. Tapi tahun ini Bang Haji, banyak di berita tuh Bang Haji itu turun hampir sekitar 20% katanya partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS. Itu gimana tuh? Kira-kira apa sebabnya? Sebabnya itu dari analisa saya, tahun ini memang sosialisasi agak kurang gencar. Saya paham, saya ngalamin itu. Iya, baik itu di grassroots maupun di media. Dulu kita sebut ada serangan darat, ada serangan udara. Nah, serangan darat itu yang untuk mengajak, ya. Nah, serangan udara itu kita sosialisasi di radio-radio, di televisi-televisi, itu disampaikan dari jauh-jauh hari sudah disampaikan supaya datang ke TPS, sehingga ini bisa menarik minat para pemilih untuk datang ke TPS. Satu, yang kedua juga dari figur para calon, para kandidat. Menentukan juga, Bang? Ini juga menentukan. Berapa persen tuh ke beliau-beliau itu? Kandidat itu bisa menentukan tingkat partisipasi pemilih juga. Betul. Makanya bisa dihitung nggak ya persentasenya? Persentasenya dari kandidat itu bisa 10-20% itu. Buat diajak. Mereka tuh datang ke. Betul. Sehingga mereka bisa menarik minat masyarakat untuk datang ke TPS, gitu ya. Nah, kemudian juga kerja-kerja teman-teman dari partai politik. Saya sampaikan kepada stakeholder bahwa KPU itu punya anggaran terbatas untuk sosialisasi. Dan teman-teman partai politik tentu juga kan ingin menang. Betul. Nah, oleh karena itu bantu KPU untuk bisa mensosialisasikan pemilu. Persoalan nanti pada masa kampanye mereka berkampanye, ayo mengajak masyarakat untuk memilih partai mereka, nggak masalah, karena memang itu aturan. Tapi tolong turun ke lapangan untuk menyampaikan pesan-pesan itu kepada masyarakat, sehingga kita semua saling membantu. Belum lagi kita juga kerjasama dengan stakeholder, dengan pihak kepolisian, dengan pihak pemerintah kota, itu kan kita kerjasama sama Kesbangpol. Setiap acara Kesbangpol kita minta sisipkan sosialisasi pemilu. Betul. Nah, ini juga menambah tingkat partisipasi. Enggak. Ada yang analisa gini, benar masuk apa enggak? Kenapa ini kurang partisipasi masyarakat? Karena serentak, enggak terfokus dalam satu daerah. Kira-kira itu ada pengaruh nggak gitu? Karena serentak se-Indonesia gitu. Justru harusnya keserentakan ini membuat tingkat partisipasi naik harusnya. Seharusnya. Karena apa? Karena di semua daerah itu bikin pilkada. Regional semua tuh, Mas. Semua daerah bikin pilkada. Dan sistem daftar pemilih. Bukan, kata mereka ini banyak perantau nih nggak mau pulang. Begitu, Bang Agus. Ya. Dalam menyusun daftar pemilih itu secara de jure, bukan secara de facto. Kalau dalam pilkada, secara de jure artinya kan soal alamat. KTP, KTP dia Jakarta, maka dia punya hak pilih Jakarta. Kalau dia tinggal di Jakarta tapi KTP-nya bukan Jakarta, KTP-nya Bogor, ya dia punya hak pilihnya di Bogor. Sementara yang KTP Jakarta, KTP Jakarta ini kurang lebih ada 12 jutaan.
Per KTP Jakarta. Per KTP Jakarta. Anggaplah misalnya ada yang sudah entah di mana orangnya 10 juta misalnya. Kemarin itu daftar pemilihnya 10 juta. 10 juta itu kan orang yang 17 tahun. Gitu kan pada hari pemungutan suara. Nah, dari 10 juta itu berdasarkan KTP-nya. Nah, Bogor sama. Bogor juga berdasarkan KTP Bogor. Jadi karena semuanya serentak, tentu harusnya masing-masing punya informasi bahwa ada pilkada di semua daerah gitu. Kalau ini ada yang ekstrim nih, bener ada ekstrim lah. Sama aja kita nyoblos, nasib kita nggak berubah, itu gimana? Iya. Pandangan gitu masyarakat. Ini perlunya pendidikan politik. Nah, pendidikan politik ini bukan hanya domainnya KPU, tapi juga bisa Bawaslu, bisa DKPP, bisa juga partai politik. Harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu nih bahwa pemilihan kepemimpinan di Republik ini itu berdasarkan pemilu. Nggak bisa kita milih presiden kalau nggak lewat pemilu. Nggak bisa kita milih anggota dewan kalau nggak lewat pemilu. Itu undang-undangnya. Iya, itu juga nggak bisa kita punya gubernur kalau nggak lewat pemilu. Gitu. Sehingga masyarakat tahu bahwa pentingnya pemilu. Dan hak ini diberikan oleh negara kepada semua masyarakat yang usia 17 tahun. Sayang kalau sampai tidak dimanfaatkan. Ya, haknya sama, satu. Nilainya satu, gitu kan? Dan ini juga yang dimiliki oleh entah dia pejabat, presiden, menteri, tukang beca, tukang air, tukang gerobak, sama. Lah, ketika punya hak yang sama, kemudian tidak kita manfaatkan, udah kamu sayang-sayang, udah kamu gitu. Nah, ini juga bagian dari sosialisasi. Nah, mudah-mudahan podcast ini Bang Agus bisa dilihat juga oleh banyak teman-teman masyarakat supaya ke depan ketika ada penyelenggaraan pemilu mereka mau menggunakan. Iya, ayo pakai itu hak pemilunya, haknya. Sayang-sayang kalau nggak sayang nggak dipakai. Closing statement, harapan sebagai warga Jakarta terhadap pemimpin yang akan datang, Bang Haji. Ya, oke. Untuk calon gubernur yang akan datang, kita masih menunggu dari rekapitulasi berjenjang, ya. Yang saat ini sedang ada di kecamatan, mulai tanggal 3 besok sampai ke tingkat kota, nanti sampai ke tingkat provinsi. Setelah tingkat provinsi baru akan diumumkan siapa pemenang pemilihan gubernur. Apakah 1 putaran atau 2 putaran, masih menunggu hasil rekapitulasi berjenjang. Harapan saya ke depan tentu pemimpin Jakarta ke depan yang bisa ya tentunya membawa Jakarta bisa lebih baik, gitu ya, bisa lebih baik dalam segala hal, misalnya di dunia pendidikan. Kemarin saya dapat informasi bahwa sekolah swasta juga akan digradasikan. Sekolah negeri memang sudah gratis, sekolah swasta juga akan digratiskan. Kayaknya semua calon begitu kan? Iya, semua calon. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa terrealisasi, gitu ya, bisa terrealisasi. Begitu juga dengan rumah sakit untuk supaya ini menjadi tanggung jawab negara, sehingga kita nggak lagi mendengar orang nggak sekolah anaknya, nggak lagi mendengar orang sakit dan nggak bisa masuk ke rumah sakit. Gitu. Mudah-mudahan itu bisa lebih baik, harapan kita ke depan. Inilah. Terima kasih Bang Haji Cucum. Ini gini loh pemirsa, itu pemilu atau pilkada, kita punya hak yang sama untuk menggunakan hak pilih kita. Betul. One man, percaya atau tidak percaya, masa depan bangsa ini atau kampung kita tergantung coblosan ente, begitu kan? Betul. Saya menggaris bawah ini, ya. Ini ada misalnya nih untuk Jakarta itu 50% plus 1. Ini perlu saya jelaskan juga nih. Gimana itu? Banyak orang menilai bahwa 50% plus 1 itu jadi 51%. Padahal bukan. 50% plus 1 suara. Satu suara, bukan 51%. Jadi kalau ada pemenang 50% plus 1 suara, maka dia menjadi pemenang. Seandainya suara 5 juta. 5 juta. 2,5 juta kan itu 50%. Iya. Berarti 2,5 juta satu. Yes. Menang dia. Menang. Nggak perlu 2 putaran. Nggak perlu 2 putaran. Oh iya. Jadi 50% plus 1 suara. Disitulah pentingnya nyoblos. Ternyata 1 suara menentukan kemenangan. Begitu. Iya.
Jelas semua pemirsa? Siap. Saya ngomong sama ahlinya ini. Mau pelaku sejarah ahlinya. Jangan lupa pemirsa, like, subscribe, and share YouTube, podcast Ajan Misteri kayak Haji Hasyim Asy'ari. Terima kasih Bang Haji. Makasih banyak. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.